Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia. Bersama saya, Miss Nita Sulistiawati. Kali ini, Miss Nita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, khususnya di materi teks deskripsi. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan materi, kalian perlu tahu dulu jenis-jenis paragraf di Bahasa Indonesia. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis paragraf itu? Nah, Miss Nita biasanya memberikan singkatan di jenis paragraf itu menjadi kata depan. Apa saja itu? Jadi, yang pertama dari huruf D. D itu adalah deskripsi. Yang kedua adalah huruf E. E itu adalah eksposisi. Yang ketiga adalah huruf P. P itu persuasi. Dan yang keempat adalah huruf A, argumentasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah N, yaitu narasi. Jadi disingkatnya menjadi depan. Yuk kita mulai bahas materi yang pertama, yaitu deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Oke, sekarang Miss Nita langsung jelaskan ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu description, yang artinya menggambarkan. Nah, deskripsi itu sendiri berarti teks yang menggambarkan suatu objek secara sejelas-jelasnya atau secara rinci. Kenapa secara rinci? Tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan langsung objek yang sedang digambarkan oleh penulis. Jadi seperti merasakan langsung suasana yang sedang tergambarkan. Tanpa kita sadari, sebenarnya Allah itu sudah menggambarkan alam semesta melalui Quran Surah Luqman ayat 10, yang artinya Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan kepadanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Artinya, Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala macam isinya. Contoh saja, Allah telah menciptakan planet yang tidak terhitung jumlahnya. Planet itu kan terapung di angkasa yang luas. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa langit itu tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Artinya sebenarnya langit itu memiliki tiang. Tiang di sini berarti satu kekuatan yang dapat menopang segala yang ada di langit, sehingga planet tidak jatuh berserakan. Namun, tiang ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman tentunya. Selanjutnya, Allah juga menciptakan gunung, yang mana gunung itu merupakan pasak yang dapat mengokohkan permukaan bumi, agar bumi itu stabil, tidak berguncang sehingga makhluk hidup yang tinggal di sana akan merasa tenang. Selain itu, Allah juga menciptakan binatang yang tidak dapat dihitung jumlah dan jenisnya. Semua binatang yang diciptakan itu memiliki manfaat dan faedahnya masing-masing. Namun, manusia kadang-kadang tidak sadar membunuh binatang yang akhirnya timbullah kerusakan pada alam ini. Yang terakhir, dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan hujan. Hujan itu berasal dari awan yang dihalaunya ke suatu tempat tertentu, kemudian membasahi permukaan bumi. Dengan hujan, tumbuhlah segala macam tumbuhan yang beraneka ragam, dengan keindahan dan banyak manfaatnya. Dari gambaran dari firman Allah tersebut, tentunya kita akan lebih tahu dong penggambaran alam semesta itu seperti apa, dan tentunya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari teks deskripsi itu apa, kemudian kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri teks deskripsi itu? Yuk kita simak. Adanya ciri-ciri teks deskripsi sebenarnya dapat mempermudah kita dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi.
Berikut adalah ciri-ciri dari paragraf deskripsi. 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Panca indera itu apa saja sih? Di situ, panca indera yaitu meliputi penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Selanjutnya, Miss Nita akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua, klasifikasi. Yang terakhir adalah deskripsi. Kita bahas mulai dari identifikasi dulu ya. Yang pertama, identifikasi, yaitu bagian yang membahas topik yang akan disampaikan. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari objek yang akan dibahas, misalnya benda, lingkungan, atau peristiwa dan tempat lainnya. Struktur yang kedua, klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah, serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan yang ingin disampaikan. Struktur yang terakhir adalah deskripsi. Di bagian ini, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan ini, objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, Miss akan bahas unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu mempunyai unsur kebahasaan sendiri, yaitu yang pertama, kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, peluluhan bunyi KTSP pada kata dasar yang mendapat awalan me. Nah, di pembahasan ini, Miss sudah buatkan video di sebelumnya. Nanti Miss akan cantumkan di deskripsi ya untuk linknya. Yang keempat, sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Yang kelima, ada kata umum dan kata khusus. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Nah, dari ketiga ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Itu merupakan suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Nah, pada teks ini dituliskan mengenai penjelasan objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan teks deskripsi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Bagikan sebanyak-banyaknya agar pembahasan ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.